Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian yaitu kitab Fathul Izar. Kitab apa? Kitab Fathul Izar. Judul lengkapnya adalah Fathul Izar fi Kashfil Asrar lil Awqatil Harf wa Khilqatil Abkar. Jadi Fathul Izar itu artinya Fath itu membuka, Izar itu sarung. Jadi membuka sarung, pembukaan sarung. Jadi nguculi sarung, nggak tahu maksudnya apa, tapi Izar itu kan sarung. Jadi tata cara nguculi sarung, mungkin begitu. Pembuka yang tertutup atau lilitan sarung lil awqatil hars fi kasfil asrar lil awqatil hars, membahas tentang rahasia-rahasia, membuka rahasia, membongkar rahasia dan waktu-waktu pembenihan atau bercocok tanam atau mencangkul atau macul. Kemudian wa khilqatil abkar, dan penciptaan perawan atau gadis. Ini judul lengkapnya. Jadi kitab yang membahas tentang waktu-waktu rahasia untuk bercocok tanam dan rahasia-rahasia gadis atau keperawanan. Karangan daripada Kiai Haji Abdullah Fauzi Pasuruan. Ternyata kitab ini digemari oleh para santri. Mau tahu kenapa? Karena kitab ini penuh dengan rahasia-rahasia. Rahasia apa? Rahasia perawan, rahasia bujangan, rahasia pasutri atau pasangan suami istri, dan berbagai macam ilmu seksologi di dalamnya menurut Islam. Sehingga ramai-ramai para santri yang senior tentunya, kalau yang junior nggak boleh. Ini terbatas umur ya, 18 plus. Santri junior mending belajar Iqra dulu, mending belajar juz amma dulu, mending belajar jurumiyah dulu. Enggak boleh ikut-ikutan ngaji Fathul Izar ya. Ini khusus untuk dewasa dan pengantin baru atau yang berumah. Maka di dalam penayangan YouTube pun ini sudah dibatasi disetting oleh kita untuk age restriction, ada pembatasan umur. Oke, sudah siap? Kita akan membahas sebuah kitab tentang seksologi dalam Islam yang dikarang oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi dari Indonesia ya. Jadi beliau memberikan tips dan anjuran-anjuran menikah
kemudian memberikan nas-nasnya atau dalil-dalilnya, dan kemudian memberikan rahasia-rahasia. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan mengamalkan. Kalau ada yang baik kita ambil, yang kurang baik atau kita kurang setuju, boleh untuk tidak diambil. Ini adalah sebuah kitab anjuran atau pengetahuan, bukan doktrin yang qat'i atau harus, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memperkenalkan dirinya dengan Rahman Ar-Rahim, dengan yang Maha Pengasih, yang Maha Cinta, Maha Kasih, Maha Cinta. Perlu kita renungkan, nama Allah itu begitu banyak sehingga 99 nama, tetapi kenapa Allah memperkenalkan Sang Cinta, Sang Kasih dengan menyebut Allah yang Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih, Sang Maha Sayang? Inilah sinyalemen atau pertanda bahwa Allah menginginkan hambanya itu berkasih sayang, saling mencintai atas nama Allah. Cintai aku karena Allah. Nah, ada kan lagunya itu. Kasihi aku karena Allah. Bukan hanya kepada wanita, kepada seluruh manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari keridhaan Allah dengan mencintai wanita. Kita mencari keridhaan Allah dengan mencintai sahabat. Kita mencari keridhaan Allah dengan mencintai binatang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka inilah esensi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah apa-apa yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan cinta sama kamu, akan mencintaimu. Maksudnya yang gaib akan mencintaimu, wasilah, sebab, asbab kamu cinta kepada makhluk yang ada di bumi. Jadi ini belum kita sudah membahas cinta, karena didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada nama Allah itu Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang Maha Pemaksa, yang Maha Berkuasa. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha Berkuasa, semau gue. Allah punya sifat semau gue. Umahacak aing, kata orang Sunda. Gimana gue yang punya, gue yang berkuasa. Tetapi tidak, Allah memberikan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kita menghiasi diri kita ini dengan cinta. Dalam hubungan dengan asmara, dengan perempuan, maka ada lagi cinta asmara itu. Ada tersendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini menyalurkan hasrat cintanya kepada wanita dengan jalan yang benar. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu. Alhamdulillah, hamdu itu pujian. Alhamdu pujian, puja, puji lillah itu, pujian itu adalah milik Allah. Betul? Semua pujian itu adalah seharusnya milik Allah. Karena Allah inilah pemilik segalanya. Waduh, kamu kok ganteng banget sih?
Kamu jawab, ya iyalah, siapa dulu keturunan ganteng. Nah, kalau jawaban seperti itu berarti ada kesombongan bahwa yang pemilik ganteng itu adalah kita. Tetapi dalam Islam diajarkan, alhamdulillah, jika kamu memuji, maka pujian itu adalah milik Allah, pujilah Allah. Tetapi dalam budaya kita, kalau dipuji kemudian alhamdulillah, sebenarnya masih ada kesan itu. Kamu ganteng banget, alhamdulillah. Alhamdulillah sesuatu. Lebih bagus lagi untuk menghindari, boleh kamu merendah. Biasa aja. Biasa aja. Sama kayak yang lain. Atau puja-puji itu milik Allah. Atau dalam Kristen adalah puji Tuhan. Puji Tuhan alhamdulillah itu. Tetapi dalam Islam itu sering yang diambil adalah bahasa Arab alhamdulillah. Tetapi orang Kristen adalah mengambil bahasa Indonesia puji Tuhan. Maka kalau ada orang Islam mengatakan puji Tuhan, bisa-bisa dia dituduh Kristen. Padahal sebenarnya sama saja. Dia menerjemahkan alhamdulillah. Karena dalam Kristen pun ya ada kata Allah. Allah itu Tuhan. Alhamdulillah ya. Untuk Kristen di Arab ya alhamdulillah. Alladzi yang jalla qadruhu yang agung qadruhu, qadarnya, yang besar penciptaannya, yang besar penciptaannya, yang agung kekuasaannya. Agung, jalla itu agung. Qadruhu kuasanya, qudrat, iradat, yang situ ambil. Jalla qadruhu wa azza jaruhu, dan agung jaruhu, tetangganya jar. Jar itu tetangga. Mungkin maksudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ja'ala nikah, yang ja'ala menjadikan dia Allah an-nikah, kepada nikah, sababan, menjadikan apa nikah itu sababan, menjadikan sebab libiqa'in naslin. Li itu karena, libiqa'i karena tetapnya, naslil anam keturunan manusia, umat manusia. Anam itu umat, nasl itu keturunan. Libiqa'i naslil anam, karena tetapnya nasl keturunan manusia, kesinambungan regenerasi manusia itu ada dalam nikah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan nikah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, jalan hidupku. Apa yang kulakukan itu nikah. Perlu hadirin ketahui bahwa zaman dahulu kala, ketika di Mekah itu manusia rata-rata tidak mengenal nikah. Jadi kalau mau ya tinggal nangkring saja. Tinggal suka sama suka, masuk rumah, kikuk-kikuk. Jadi itulah zaman di mana pernikahan belum jadi tradisi.
Jadi siapapun boleh berhubungan dengan siapapun. Bahkan katanya perawan zaman dulu Arab jahiliyah, kalau dia sudah ready, sudah ingin, sudah mau untuk melayani laki-laki, maka dia akan memasang bendera di rumahnya. Jadi kalau si Leha misalnya sudah balik nih, sudah sudah perawan, dan dia sudah ingin mendapatkan cinta, mendapatkan kasih, mendapatkan pelukan, mendapatkan kenikmatan seksual, maka dia akan mengibarkan bendera. Maka pemuda-pemuda tahu bahwa si Leha ini lagi kepengen. Maka dia akan datang ke rumahnya. Nah, ini kayaknya lagi mau, yuk kita ke sana. Maka ada satu-satu, ada berdua, ada rame-rame mulai menggarap si Leha. Gila enggak? Pakai nikah? Tidak. Asal nangkring beres. Asal lepas beres. Seperti ayam. Bagaimana anaknya? Anaknya nanti dicari yang paling mirip dengan yang selama ini datang ke rumahnya. Itulah gilanya zaman Arab jahiliyah yang tidak mengenal nikah. Maka kata Nabi, an-nikahu sunnati. Menikah itu jalan hidupku, caraku. Jangan pakai cara jahiliyah, cara biadab, cara tidak berperadab. Tetapi orang sekarang justru memakai cara itu kembali. Apa yang disebut kumpul sapi, kumpul kebo. Jadi meniru kumpulnya kebo, asal jadi satu ruangan, satu tempat, satu keinginan, maka naiklah si jantan ke betinanya, nangkring di situ, dan jadilah, lepaslah syahwatnya, terbuanglah hajatnya, tersalurkan hajatnya, beres. Itulah disebut kumpul kebo, persis kayak kebo. Maka banyak di antara remaja-remaja kita yang meniru gaya Arab jahiliyah atau gaya modern jahiliyah, yaitu kumpul kebo alias tanpa nikah, hidup bersama, punya anak. Atau mereka yang begituan, apa tuh begituan? Yang wik-wik, bahasa sekarangnya, tanpa melalui nikah. Mungkin acara sembunyi-sembunyi, ketika orang tua tidak ada, dua-duanya kerja, mereka ada berdua di dalam rumah, maka terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Maka terjadilah apa yang diinginkan. Diinginkan atau tidak diinginkan ini. Diinginkan oleh pasangan, tidak diinginkan oleh orang tua. Masya Allah, maka akibatnya sungguh berat. Antara yang nikah dengan yang tidak nikah sungguh jauh perbedaannya. Ketika orang tua tahu atau ketika anak bercerita kepada orang tuanya, "Bapak, aku hamil." Ketika anaknya hamil di dalam nikah, maka orang tua bergembira.
Roman mukanya penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh senyum. Alhamdulillah, aku mau punya cucu. Alhamdulillah, kamu mau jadi ibu, aku punya penerus. Tetapi coba bayangkan ketika si gadis hamil di luar nikah dan berkata kepada ayahnya, "Bapak, aku hamil." "Hah? Apa kamu bilang? Kamu hamil?" Masya Allah, la ilaha illallah. Cobaan apa lagi ya Allah? Siapa yang menghamili kamu? Dan serentetan peristiwa-peristiwa lanjutan yang sungguh tak bisa dibayangkan. Bukannya si bapak atau ibu menjadi gembira, bersyukur alhamdulillah muka semringah, tetapi sebaliknya muka pucat penuh kemarahan, sumpah serapah dan kepiluan melanda seisi rumah. Itulah maka pentingnya nikah itu yang disarankan sebagai jalan hidup oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawin. Kawin maksudnya nikah dulu baru kawin. Kawin, nikah itu bahasa Arabnya. Perkawinan, ada perkawinan itu dalam arti umum, yaitu pernikahan. Ada dalam arti khusus perkawinan itu adalah seperti dalam dunia binatang, musim kawin, berarti musim melakukan perkawinan atau hubungan badan. Yang kita maksud kawin di situ adalah secara umum yang artinya sama dengan nikah. La sababan li biqa'in nas. Kenapa nikah itu sabab? Karena dia penyebab berlangsungnya keturunan manusia, regenerasi umat manusia agar selalu ada, tidak terputus. Si si A menikah dengan si B, punya anak. Anaknya kemudian menikah lagi, punya anak. Anak lawan lagi menikah lagi, punya anak. Anak cucu terus berkembang. Itulah disebut regenerasi, tidak terputus. Coba kita lihat kita ini keturunan keberapa dari Wali Songo misalnya, keturunan keberapa dari Raja Pajajaran, Raja Mataram, atau raja-raja terdahulu. Pasti ini kita ada garis keturunan karena mereka menikah. Wasilatan dan wasilah. Wasilah itu jalan ila istibaki syu'ubi, itu kepada istibaki, nyambungnya syu'ub, suku bangsa, wal aqwam dan kaum-kaum. Jadi Allah lah yang menciptakan pernikahan itu sebagai dia penerus keturunan, penerus generasi, untuk menjaga kesinambungan, dan wasilah dan sebab untuk interaksi atau silaturahmi atau tersambungnya beberapa suku bangsa dan kaum-kaum yang tadinya terpisah kemudian disatukan oleh nikah, mereka menjadi bersatu.
datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga pelihara serta kuasailah. Sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila hidup cinta tiba di titik nikah. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta. Ini adalah penggalan atau cuplikan dari lagu Citra Cinta karya Haji Rhoma Irama. Insyaallah kita kaji secara khusus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa, dan salawat dan salam ala sayyidina kepada Tuhan kita. Sayyid itu Gusti, Gusti itu Tuhan atau orang yang kita hormati gitu. Khas dalam NU adalah menggunakan sayyidina, jadi sebagai penghormatan atau salutation atau penyebutan gelar di awal atau penghormatan di awal. Itu lumrah dalam menghormati orang. Muhammadinil Mustafa, yaitu Nabi Muhammad al-Mustafa yang dipilih, sahibil izzi, yang sahih, pemilik al-izzi, keagungan, wasidqi, dan kebenaran, wal wafa, dan menepati janji, kemuliaan, sidik, ya, kebenaran atau kejujuran, wal wafa, dan menepati janji, sifatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi syarafi nujumil huda wassafa, dan kepada ahli keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali, bukan Ali. Ali, Ali itu keluarga, ada lagi Ali. Ali itu Ali bin Abi Thalib. Wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi asyarafi nujumil huda, keagungannya bintang-bintang yang petunjuk, wasofa, dan sofa yang menjadi bintang petunjuk, wasofa, dan kesucian atau kebersihan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penunjuk agar kita bisa menemukan kebenaran dari kanjeng Nabi. Lihatlah para sahabat. Kita lihat para sahabat, maka kita akan melihat kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah muqaddimah
kitab Fathul Izar yang akan membahas tentang pernikahan, tentang tata cara berhubungan, seksologinya, dan cara-cara seputar hubungan suami istri. Mudah-mudahan nanti kita akan mengikutinya dengan rajin. Insya Allah akan ada rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari pengajian ini atau dari penjelasan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Untuk prolognya kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya, yaitu masih dalam prolog atau pendahuluan daripada kitab Fathul Izar ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.